down for me, and I'm down to switching my positions for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Segala puji bagi Allah yang menguji di antara kita semua, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguji di antara kita siapa yang amalnya paling baik, yang perilakunya paling ihsan. Ya, perilaku ihsan itu beyond adil, ya, makanya ada kata-kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu melakukan sesuatu sesuai porsinya. Ya, kalau kita kaciwit, nyiwit balik namanya adil. Tapi adilnya secara distributif namanya. Dia melakukan A, kita melakukan A juga, adil distributif. Tapi ada juga adil yang substitutif. Dia nyubit, aku nggak suka, ya udah baliknya boleh nggak nraktir? Imbang nggak? Kalau dua-duanya merasa itu fair, itu juga adil. Tapi ihsan lebih dari adil. Ihsan itu berperilaku baik ke orang lain melebihi yang adil. Katakanlah kita naik ojek ya, harganya 10.000, nyampe ke tempat 10.000. Biaya antar berarti 10.000 kan ya. Orang yang adil adalah orang yang ngasih 10.000 sesuai dengan layanan. Tapi orang yang ihsan beyond adil, lebih dari adil, dia memperlakukan lebih. Ini 20.000, ongkosnya cuma 10.000, nggak apa-apa Kang, ambil aja. Itu contoh orang yang ihsan. Ihsan itu lebih berat. Nuntut orang adil aja berat. Apalagi nuntut orang untuk bisa ihsan. Makanya jangan nuntut orang, tapi kita mulai dari diri kita. Alhamdulillah minggu ini beda ya dari minggu sebelumnya. Pertemuan ke-9, capeknya beneran. Keringetnya bertahan sampai akhir pertandingan. Bahkan yang cooling down duduk pun masih tetap ngoprot kesang. Alhamdulillah. Memang 2 jam nggak cukup ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa cari waktu atau tempat supaya kita bisa lebih kagok lah ngesangnya ya. Dan juga obrolannya bisa lebih panjang. Nah, cuman tips dari saya mengingatkan terutama diri sendiri tadi ya. Memang negara ini kurang orang-orang yang menjaga keadilan. Yang bisa bersikap proporsional tuh jarang. Tapi lebih jarang lagi orang-orang yang mau berusaha untuk ihsan. Dan gak bisa nuntut dari orang lain, harus dari diri sendiri. Kita yang harus memulai. Kalau orang lain melakukan A, janganlah dibalas ya. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah perbuatan apapun yang buruk dari orang lain dengan perbuatan yang ihsan, yang jauh lebih baik ya. Jadi terlepas dari karakteristik pribadi kita, upayakan kita semua bisa melakukan perbuatan yang lebih baik daripada apa yang orang bisa harapkan. Tapi gimana kalau orang itu malah ngalonyeng? Ngalonyeng? Orang itu malah nggak tahu diri gitu ya. Kata Allah di surat Al-Fat dibilangin, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Jadi jangan ngarepin respect dari orang, jangan ngarepin perilaku orang lain berubah terhadap kita. Cukup Allah yang jadi saksi. Ya Allah, apakah engkau menyaksikan bahwasanya aku sudah berbuat ihsan? Itu sudah cukup. Dan alhamdulillah sekarang di pertemuan ke-9 ini istimewa banget ya. Ada fun game yang baru. Nanti kita evaluasi dan seru ya. Lumayan ngoprot kesang semuanya. Terima kasih Kang Ocit. Dan kali ini juga alhamdulillah kita kedatangan Al Mukarrom, sosok Ustadz yang istimewa. Mari kita sambut beliau, mungkin bisa memberi tausiah 2 atau 3 menit. Mangga kepada Ustadz Abu Ledan, tepuk tangan dulu buat Ustadz. Mau apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah join. Mudah-mudahan setiap langkah teman-teman datang ke sini dicatat sebagai amal soleh dan bisa menggugurkan setiap dosa-dosa di masa lalu. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di sini, dan mungkin ini jadi ya miniatur padang mahsyar. Teman-teman dikumpulkan semua dan kita sama-sama saling muhasabah. Tentu banyak dosa yang kita lakukan, maka mudah-mudahan dengan keringat teman-teman bisa sedikit menghapus dosa-dosa di masa lalu. Dan sekali lagi, ketika kita melakukan sebuah perbuatan, pasti Allah pengen kita niat ikhlas. Apalagi ini urusannya, walaupun itu terlihat sepele bermain basket, tapi kalau teman-teman pengen basketnya jadi untuk beribadah, bisa kuat tahajud, bisa kuat sholat duha, kemudian sholat asarnya nggak ketinggalan, sholat zuhurnya nggak ketinggalan, maghribnya nggak lupa, isyaknya nggak jam 3 subuh gitu. Maka teman-teman bisa dicatat sebagai amal soleh yang bisa mengantarkan teman-teman ke surga. Dan pesan saya cuma satu bagi teman-teman, banyak di sini yang muda, tentukan kadar cukup dalam kehidupan dunia. Maksudnya apa? Teman-teman punya gaji 1 juta misalkan, atau dikasih uang jajan 500.000. Maka tentukan level cukup. Jangan sampai punya uang 500.000 pengennya nyicil mobil. Itu bahaya. Itu namanya tipuan dunia. Uangnya cuma 500.000, pengen beli sepatu LeBron James misalkan, yang ori lagi, misalkan, misalkan, gitu. Selama sepatunya masih bagus, pergunakan yang ada. Terkecuali teman-teman punya uang lebih, maka belilah dengan cara lebih baik cash. Kalau mau enggak, tabung dulu baru belinya cash. Jangan dibiasakan berhutang. Ingat, apalagi mungkin di sini ada pengantin baru atau pengantin udah lama. Terasa sekali kalau terlalu banyak hutang, kehidupannya agak kurang baik rasanya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja saya ingin sampaikan pada teman-teman. Biasakan ada level cukup, tentukan level cukupnya. Kalau sudah level cukup sudah ada, maka berbagilah dengan sesama. Termasuk salah satunya, misalkan teman-teman nggak punya uang, maka berikanlah senyum terbaik untuk teman-teman di sekelilingnya. Apalagi senyum terbaiknya untuk orang tua. Apalagi nih misalnya yang sudah punya istri, pulang ke rumah, wah, nggak tahu bapak capek main basket. Misalnya anaknya pengen ngajak main, nggak tahu ayah lagi capek main basket, ngapain ngajak ayah main? Nah, jangan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikanlah senyum terbaik untuk orang di sekelilingnya, apalagi dengan harta. Dan tadi tentukan level cukup. Sekali lagi, teman-teman, usikum wa iyaya nafsi bitaqullah, jangan mudah-mudah berhutang. Kalau udah punya utang 1 cukuplah, lunasin itu, jangan tambah utang-utang yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.